di channel YouTube-nya Lia Yuliatin, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SMPA selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Nah, untuk soal nomor 2, pertanyaannya yaitu paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis, baik bersifat global dan nasional. Menurut pendapat saya, 10 peluang bisnis baru yang muncul dari hidup normal di masa pandemi. Nah, ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan kebersihan di masa pandemi corona diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Sedangkan beberapa regulasi baru untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Bila mengacu pada perhitungan beberapa peneliti, pandemi corona kemungkinan belum akan segera berakhir seiring belum ditemukan obat khusus ataupun vaksin. Para peneliti telah mengeluarkan perhitungan dengan berbagai pendekatan dan asumsi untuk memprediksi ujung dari pandemi COVID-19 ini. Yang terbaru, prediksi dari para peneliti Harvard, 4 peneliti Harvard memprediksi gelombang baru penyebaran virus corona saat musim angin. Setelah gelombang besar pertama, bila imunitas yang terbentuk seiring waktu bersifat permanen, virus akan hilang dalam 5 tahun, dan lebih setelah puncak pandemi. Jika imunitas tidak permanen, maka virus ini akan mengalami sirkulasi reguler seperti influenza. Alhasil, perlu terus menerapkan jaga jarak sosial secara berulang atau intermittent distancing. Intermittent distancing kemungkinan diperlukan hingga tahun 2022 kecuali fasilitas perawatan kritis meningkat signifikan atau tersedianya vaksin. Demikian tertulis dalam laporan tersebut. Mengacu prediksi tersebut, pola hidup dan kerja kemungkinan mengalami gangguan alias disrupsi dalam beberapa tahun. Board of Innovation, firma di bidang desain bisnis dan strategi global yang memegang klien-klien multinasional seperti Danone, Philips, dan Toyota, itu memprediksi disrupsi ini akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan setelah pandemi berlalu. Ini menjadi peluang atau tantangan bagi pelaku bisnis. Kebiasaan baru yang dimaksud seperti bekerja di luar kantor, keseimbangan hidup, akses ke e-commerce dan layanan pengiriman barang, serta layanan kesehatan online alias e-health. Orang dan organisasi akan menemukan manfaat dari cara baru hidup dan bekerja. Ini akan menantang bisnis tradisional dan gaya hidup yang ada sebelum pandemi. Demikian tertulis dalam analisis firma tersebut yang bertajuk Shifts in the Low Touch Economy. Berbagai peluang bisnis, Board of Innovation atau BOI memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi corona. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu. Sebab banyak orang diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Begitu juga dengan aplikasi hiburan. Beberapa regional mulai melihat kenaikan permintaan untuk hewan peliharaan. Game atau aplikasi online juga booming. BOI menilai masih banyak peluang yang bisa dikembangkan, misalnya aplikasi kencan online melalui Zoom. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus corona, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atau bukti formal akan kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan dan temperatur,
bisnis retail atau hospitality dengan jasa gratis untuk kebersihan, preferensi produk yang natural, layanan pengantaran tanpa kontak. Yang ketiga, pembatasan perjalanan. Bahkan dalam negeri, melakukan perjalanan akan terasa beresiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya resiko karantina. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan mewah. Yang keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih, audio atau video masuk ke rumah. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikuti. Yang kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup dalam kondisi ini. Orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengotomasi pekerjaan legal. Yang keenam, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Yang ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun retail reguler tetap ada, berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus, misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ke tujuan yang sama. Kedelapan, kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat, komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagai fungsi itu. Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Yang terakhir, yang 10, yaitu nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayan, diprediksi meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau situs imun. Ini mungkin akan menjadi wilayah yang belum dipetakan untuk sebagian besar industri, meskipun itu mungkin merupakan alibi yang bagus untuk mengawasi industri hiburan orang dewasa. Selama beberapa dekade, mereka telah berhasil mempertahankan penyebaran HIV dan STD di industri mereka. Ide-ide bisnis yang bisa dicoba saat pandemi COVID-19. Pandemi virus corona baru menyebabkan banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia. Tapi, tak sedikit yang memulai bisnis saat pandemi. Salah satu dampak pandemi virus corona adalah banyak yang kehilangan pekerjaan. Jika Anda juga mengalami hal itu, inilah saatnya memulai bisnis saat pandemi. Bisnis saat pandemi tak hanya Anda lakukan untuk mendapatkan uang loh, lebih dari itu Anda bisa melatih diri untuk tetap bertahan di segala kondisi. Ini alasan Adian Napi Tupulu sebut 6.200 komisaris dan direksi BUMN orang titipan bisnis kuliner imbauan untuk tetap berada di rumah di tengah pandemi harus semua orang patuhi. Nah, semua kegiatan yang beralih ke rumah seperti
bekerja atau sekolah membuat sebagian orang kewalahan untuk membuat makanan. Hasmikro.com menyebutkan bahwa peluang tersebut bisa Anda gunakan untuk mulai bisnis saat pandemi di bidang kuliner. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, mulai menyediakan masakan rumah hingga kue atau minuman makanan ringan. Bisnis saat pandemi lainnya yang tepat untuk Anda mulai adalah online shop. Ada banyak produk yang bisa Anda jual, namun Hasmikro.com merekomendasikan agar Anda menjual barang-barang yang banyak orang butuhkan selama pandemi virus corona. Mulai dari masker hingga obat-obatan dan vitamin. Anda bisa menggunakan berbagai macam marketplace sesuai keinginan. Promosi pun bisa Anda lakukan dengan mudah menggunakan media sosial. Menjadi freelancer bisnis saat pandemi juga bisa Anda lakukan dengan menggunakan skill Anda. Jika Anda memiliki kemampuan digital marketing, web design, atau keahlian lainnya, jangan ragu untuk mulai bekerja sebagai freelancer. Ada banyak situs yang menyediakan berbagai macam proyek sesuai dengan skill Anda. Jadi, hanya perlu mencari proyek mana yang bisa Anda kerjakan dan mendatangkan uang. Hal itu bisa Anda jadikan peluang sebagai bisnis saat pandemi. Anda bisa beralih pekerjaan sebagai pelatih fitness secara online. Cara yang Anda perlukan untuk memulai bisnis saat pandemi itu juga tidak sulit. Anda bisa mengunggah beberapa jenis video latihan yang bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa untuk promosi Anda juga membuka jasa pelatih fitness dari rumah. Ada banyak siswa yang harus melakukan proses belajar mengajar jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan siswa akan pemahaman belajar, Anda bisa mulai bisnis saat pandemi sebagai pengajar daring. Online learning yang Anda sampaikan bisa disesuaikan kemampuan atau bidang yang digeluti. Tak hanya mengajar siswa, kemampuan juga bisa Anda salurkan melalui online learning kepada para pegawai kantor yang ingin mengembangkan keahlian mereka. Nah, itulah jawaban singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.